Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang indah dari firman Tuhan bagi kita dan juga akan menjadi khotbah pada hari Minggu yang akan datang 15 November 2020 di Gereja HKBP, yaitu dari firman Tuhan yang tertulis pada kitab ataupun buku Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian dituliskan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ini terlihat sangat khusus dan juga diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang buangan yang telah meninggalkan kampung halaman mereka, yang telah meninggalkan kota mereka, yang telah meninggalkan Yerusalem, dan juga yang lebih penting yang telah meninggalkan Tuhan mereka menurut mereka. Walau sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam suratnya atau pesannya ini, Yeremia ingin menyampaikan tidak ada hal yang harus ditangisi, tidak ada hal yang harus disesali, karena semua ini terjadi akibat dari ketidaksetiaan mereka, akibat pelanggaran mereka pada perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan dahulu oleh para leluhur dengan Tuhan Allah untuk beribadah pada Tuhan Allah saja. Hanya Dia yang patut disembah. Persoalan utama bangsa ini adalah bahwa mereka tidak dapat menyembah hanya Tuhan Allah saja. Mereka selalu memilih dan menyembah yang lain, memilih yang harus mereka sembah dan puji selain Tuhan Allah. Dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu telah menyakiti Allah. Dengan menduakan Allah atau dengan memuji, menyembah yang lain selain daripada Tuhan Allah yang telah berjanji kepada mereka melalui nenek moyang mereka, mereka telah mengabaikan ataupun melanggar perjanjian itu. Apa yang mereka alami dalam nats ini, dalam pembuangan ini adalah akibat dari perbuatan mereka yang tidak setia kepada Allah, sekalipun Allah tetap setia kepada mereka. Oleh sebab itu, Yeremia menyampaikan tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada yang harus disesali. Bahkan sebaliknya, ia menyarankan untuk nikmatilah, berani berbuat, beranilah bertanggung jawab.
perbuatan mereka itu harus dihukum. Sebab bila kita mengingat ayat bulanan pada bulan November ini dari Amos pasal 5 ayat 24, bahwa keadilan Tuhan tidak dapat dibendung, bahwa Tuhan harus menegakkan keadilan. Walau bangsa itu dipilih Tuhan untuk menegakkan keadilan, mereka telah gagal. Tetapi keadilan Tuhan tidak boleh gagal. Dan Tuhan harus menghukum umatnya sekalipun ia mengasihi umat ini. Supaya mereka tahu Tuhan itu tetap setia dalam setiap perjanjian yang ia buat. Dan selanjutnya dalam teks kita ini kita melihat bahwa Yeremia mengatakan, menikahlah, berusahalah, kerjakanlah ladangmu, carilah makan, carilah kehidupan. Semuanya ini menunjukkan waktu pembebasan akan datang, tetapi tidak secepat yang kamu pikirkan. Waktu pembebasan Tuhan, janjinya akan dipenuhi, bahwa ia akan membebaskan umatnya, tapi belum dalam waktu yang cepat, belum dalam waktu yang dekat. Bangsa itu harus belajar dari hukuman itu. Nikmatilah dan tinggallah di tempat itu. Bila disebutkan menikahlah, kemudian anakmu nikahkanlah, itu waktu yang lama. Dan mereka tidak boleh percaya pada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan itu sebentar saja, bahwa Tuhan mengasihi umat itu dan mereka tidak akan dihukum. Semuanya itu kepalsuan. Tuhan adil dan tetap akan menghukum umatnya. Tetapi dari hukuman ini, belajarlah untuk kembali setia. Engkau belum boleh pulang dulu ke tempatmu. Engkau harus di sini. Engkau harus menghabiskan waktu di sini bersama dengan keluargamu. Dan bahkan engkau harus berdoa untuk kesejahteraan kota ini, karena disinilah engkau tinggal. Itu yang dipesankan oleh Yeremia. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Supaya umat Allah bertambah banyak. Supaya mereka tetap menikmati berkat Tuhan sekalipun bukan di negeri mereka. Karena berkat Tuhan tidak dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, tempat tinggal ataupun wilayah. Berkat Tuhan itu ada di mana saja. Bahkan di tanah buangan sekalipun, berkat Tuhan itu ada. Berkat Tuhan itu tersedia bagi mereka. Bila mereka dapat menerima bahwa hukuman Tuhan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Maka pesan yang paling kuat dan paling indah dari teks kita ini adalah jangan menyerah. Jangan menyerah sebab Tuhan tidak meninggalkan engkau, sekalipun engkau berpikir demikian. Nikmatilah hukuman Tuhan itu, sebab itu adalah akibat dari perbuatanmu. Dan belajarlah dari hukuman itu. Dan belajarlah untuk kembali setia. Hukuman itu akan lama. Tidak seperti yang engkau pikirkan. Maka tetap perbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dan sekalipun engkau berada di negeri orang lain, engkau harus tetap setia pada Tuhan. Sebab Tuhan omnipresent, hadir di mana saja. Sobat Kristiani, Nats ini mengajak kita dalam kehidupan ini untuk tidak pernah menyerah, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adil dalam segala tindakan dan perbuatannya. Kalau sekarang kita menghadapi kondisi yang sulit, COVID-19 ini sepertinya adalah sebuah buangan dalam tanda kutip. Tetapi kita tidak dapat menyebutkan itu adalah akibat dari dosa kita, akibat dari dosa manusia. Tidak semudah itu kita mengatakannya. Tetapi pesan yang sama juga berlaku bagi kita. Kita harus berdamai dengan situasi ini. Kita harus tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan situasi ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari berdoa bersama untuk kesejahteraan dunia, kesejahteraan negara kita,
kesejahteraan tempat di mana kita berada. Harapan yang indah akan kita gapai pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Maka sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Kesulitan yang kita hadapi tidak boleh membuat kita semakin jauh berpaling dari Tuhan. Tetapi justru harus kembali pada Tuhan, lebih dekat lagi pada Tuhan, untuk melihat dan menemukan betapa baiknya segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.